Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar tentang polinasi atau proses penyerbukan pada bunga tanaman buah-buahan. Nah, sebelum kita belajar tentang polinasi, kita belajar dulu untuk mengenali bagian-bagian daripada bunga ya, bagian daripada bunga. Nah, yang ini disebut dengan tangkai buah ya, yang ini disebut tangkai buah. Kemudian yang ini, nah ini kelopak. Nah ini kelopak, ini namanya kelopak bunga ya, ini kelopak bunga. Nah kemudian yang ini namanya, ini apa namanya, mahkota ya, ini mahkota bunga. Oke, ini mahkota bunga, kita bukain satu-satu nah, supaya paham ya. Nah kemudian yang ini namanya batang bunga. Ini namanya benang sari. Ini namanya benang sari. Yang sedangkan yang ini namanya tangkai sari. Yang di atas adalah benang sari. Yang ini adalah tangkai sari. Paham ya? Nah, kemudian ini kan benang sari semua nih. Benang sari itu disebut dengan jantan. Oh ya. Ya. Jadi benang sari itu disebut dengan jantannya. Nah, ini banyak jantannya. Nah, sedangkan yang ini namanya betinanya atau disebut dengan putik. Putik. Yang ini namanya putik. Yang ini cikal bakal buah. Paham? Cikal bakal buah. Nah, ini. Nanti kalau dia proses penyerbukan itu ketika benang sari, ini benang sarinya ya, ini jatuh di kepala putik, maka inilah yang disebut dengan polinasi atau proses penyerbukan. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi. Oke. Nah, yang ini apa namanya? Kelopak. Nah, ini kelopak. Nah, kalau yang ini mahkota bunga. Oke. Kalau yang ini benang sari. Yang di atas benang sari. Yang ininya tangkai sari. Ya, kita bukain satu-satu. Nah, kemudian yang ini disebut dengan cikal bakal buah. Nah, yang ini disebut dengan apa ini? Betina. Ya, betina. Terus apa namanya disebut dengan putik. Yang ini disebut dengan tangkai putik. Proses polinasi itu adalah proses di mana benang sari ya, itu benang sari menempel pada kepala putik. Maka ketika proses ini terjadi, ini yang disebut dengan proses penyerbukan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang penyerbukan itu ada 4 bagian, ada 4 kelompok ya. Yang pertama adiri ya. Penyerbukan sendiri itu umpama ini bunga tanaman durian, kita buka ya, kita buka kelopaknya, kita buka. Penyerbukan sendiri, kemudian ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada namanya penyerbukan baster ya. Bapak ulangi, penyerbukan itu ada terbagi ke dalam 4 kelompok. Ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan baster. Yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri itu, dia memiliki bunga yang mana bunga ini bunga ya, dalam satu tangkai itu
benang sari dan putiknya itu berada pada satu tempat. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kan putiknya di sini ya. Tuh, putiknya yang kuning. Sedangkan ini benang sarinya. Ya. Nah, ketika disebut dengan penyerbukan sendiri itu, ini dalam satu tangkai bunga, maka proses benang sari ini langsung membuahi putik yang ada di sini. Ini yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Ya, dalam satu rumah ini bunga betina dan bunga jantannya itu ada. Ya. Sehingga proses penyerbukan tidak dari luar, tapi dari dalam bunga ini sendiri. Jadi dalam tangkai ini sendiri. Inilah yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Nah, kemudian ada namanya penyerbukan tetangga. Tetangga itu misalnya seperti ini, ya. Yang sebelah sini, tapi bukan bunga yang ini, tapi bunga yang dari sana, benang sari yang di sana menyerbuki bunga yang di sini. Paham? Coba jelasin. Nah, misalnya seperti ini. Benang sari yang di sini terus digabungin sama yang di sana, durian sana. Bukan, dia tetangga itu dalam satu pohon. Atau dalam satu pohon. Dalam satu pohon ya. Ini maksudnya, ini dahannya beda ya. Ini dahan dengan ini beda kan? Yang di sini, ini pindah ke sini, akhirnya ini menyerbuk ke sini. Oh, yang beda dahan. Beda dahan ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Paham ya? Tampak. Oke, sekarang penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini umpama ya, paritasnya beda. Misalnya yang di sana durian salisun, kemudian yang di sini durian montong. Maka benang sari montong itu gugur di putik benang sari salisun. Maka itu yang disebut dengan silang. Dia satu jenis, jenisnya sama-sama durian, tapi beda paritas. Nah, ketika beda paritas ini disebut dengan penyerbukan silang. Itu dalam satu pohon apa beda-beda pohon? Beda pohon. Kan tadi kan ada pohonnya sana montong. Yang ini salisun, umpama ya. Maka bisa benang sarinya yang di sini atau benang sarinya yang sana membuahi putik yang ada di bunga ini. Maka itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Paham ya? Sekarang yang terakhir adalah penyerbukan baster. Nah, sekarang penyerbukan baster itu dia beda jenis. Ini tanaman durian. Yang di sana tanaman lay. Ya. Tanaman durian itu benang sarinya menyerbuki putik yang ada di tanaman durian. Maka itu yang disebut dengan penyerbukan baster. Beda jenisnya. Durian dengan lay. Atau lay dengan durian. Kalau silang tadi durian dengan durian, lay dengan lay, tapi beda paritas. Ya, kalau sendiri dia dalam satu rumah. Tetangga beda pohonnya, beda dahannya. Terpahami ya? Oke. Ini hasil dari penyerbukan baster ya. Kalau lay, warnanya bunganya mahkotanya berwarna merah. Kalau durian mahkotanya berwarna putih kuning. Nah, ini bunganya warnanya pink. Artinya apa? Ini hasil kawin silang, hasil penyerbukan baster antara durian dengan lay, menghasilkan lay durian. Paham ya? Paham. Kan dia pohonnya apa dari buahnya langsung, Pak? Karena tadi kita kan misalnya mengawin silang kan ini bunga tadi. Bunga tadi itu saya pengen ini kan lay. Saya pengen supaya baster. Berarti saya ambil benang sari yang durian. Kemudian yang benang sari di sini saya buangin. Ya. Saya ambil yang dari durian. Kemudian nanti setelah disungkup, dibuka sungkupnya matang. Putiknya ini matang. Tanda-tanda matang itu ada keluar seperti cairan lendir. Itu tanda dia matang. Berarti ketika ada benang sari ditempel sini dia mampu menangkap. Nah, ketika sudah terjadi proses penyerbukan tadi, maka buah ini sudah yang disebut dengan penyerbukan baster. Karena beda jenis, durian dengan lay, atau durian dengan lahong, durian dengan kerantungan, durian dengan graviolen. Maka itu yang disebut dengan penyerbukan baster. Hasil dari penyerbukan baster menghasilkan generasi baru yang disebut dengan lay durian atau durian lay. Paham ya? Paham, Pak.
Nah, sekarang coba lihat kebun Bapak ini. Kenapa Pak kok dalam satu pohon itu mencari generasi baru yang lebih baik daripada induknya? Harapannya kan itu bunga lay menyerbuk juga sudah siap kan? Nah, ini lay duriannya sudah bunga juga. Berarti nanti harapannya melalui lebah, melalui semut, melalui serangga, maka nanti akan terjadi pembuahan, proses polinasi penyerbukan tadi, sehingga nanti ini kita duga atau nanti hasilnya bisa kawin silang antara lay dengan lay durian. Nah, harapannya nanti muncul generasi baru yang buahnya itu berwarna dagingnya merah, rasanya seperti durian. Jadi kita bisa menghasilkan generasi baru. Paham ya? Ini yang lakuin kayak gini dari Bapak aja Pak, udah ada sebelumnya Bapak? Ini karena Bapak punya pemahaman tentang Buster tadi itu, sehingga Bapak mencoba untuk mengawin silangkan supaya ketemu generasi baru. Kalau kita melalui di alam gitu ya, tanpa bantuan kita, prosesnya kan panjang, lama, dan kita tidak tahu apakah itu hasil persilangan Buster atau bukan. Tapi dengan Bapak membuat seperti ini, maka hasil persilangan di antara keduanya kemungkinan besar itu adalah terjadi penyerbukan Buster. Ya. Nanti harapannya generasi baru akan muncul dari hasil penyerbukan ini. Makanya yang harus dipahami, hasil daripada proses penyerbukan ini ya, baik itu silang ya atau Buster, maka akan memunculkan generasi baru. Generasi baru itu bisa lebih baik daripada induknya. Bisa sama dengan induknya, bisa lebih jelek daripada induknya. Yang kita cari adalah yang lebih baik daripada induknya. Misalnya seperti ini. Ini kan lay mahakam ya, yang berbunga merah itu lay mahakam ya. Kemudian ini kita umpamakanlah durian ya, durian salisun. Lay mahakam itu kan warna daging buahnya oranye, tebal oranye. Kelebihannya lay mahakam itu warna daging buah merah dan tebal, tapi rasanya tidak seenak dengan durian batua atau durian kutai. Tapi dia punya keunggulan warna dan daging buah tebal. Nah, saya pengen warna daging buah itu oranye atau merah, tebal, tapi rasanya enak. Berarti saya harus cari buah yang rasanya enak. Nah, saya ambillah umpamanya salisun yang rasanya tuh enak. Saya kawin silangkan. Terjadilah proses persilangan tadi, terjadilah proses penyerbukan atau polinasi tadi itu. Maka hasil daripada buah tadi itu kan ada beberapa biji di dalam buah tadi itu. Maka misalnya ada 5 biji. Nah, 5 biji hasil penyerbukan Buster tadi itu atau penyerbukan silang tadi itu kita tanam. Nah, dari 5 generasi baru kita kan belum tahu tuh apa lebih baik sama dengan atau lebih kurang, kan enggak tahu, kita tanam. Nanti setelah 5 tahun ke depan kita perlakukan, ternyata dia berbuah. Nah, dari 5 pohon tadi itu berbuah, ternyata oh dari 5 buah tadi itu, 5 pohon tadi ada 1 pohon yang sesuai keinginan kita, yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Bisa dipahami ya? Nah, inilah yang disebut dengan rekayasa genetika untuk menghasilkan generasi baru melalui bantuan manusia. Nah, bisa dipahami dah? Bisa. Ya? Ya benar. Ya. Terus ada lagi pertanyaan? Nur? Gak ada? No. Udah nanya Jadi 2 kalau kali tadi. penyerbukan itu harus maksud misalnya rambutan, jadi rambutan sama rambutan, Yeah. Satu darah getah. nggak bisa sama yang lain. Nggak bisa. Jadi rambutan itu hanya dengan familinya rambutan. Misalnya ada jenis lain, misalnya seperti ada itu di hutan tuh namanya maritam. Jadi dia satu famili rambutan, tapi jenisnya berbeda. Bolehlah dia kawin silang, boleh, bisa. Sama dengan durian, familinya durian. Durian itu banyak jenisnya, ada lay, ada kerantungan, ada lahung, graviolen. Bisakah dia terjadi persilangan? Bisa. Ya. Tetapi kalau durian dengan rambutan nggak bisa, karena beda familinya. Durian sama nangka bisakah? Nggak bisa, karena lain familinya. Paham ya?
Jadi yang bisa itu dia satu kekerabatan, satu family. Baru bisa terjadi proses persilangan atau proses bastar tadi itu. Ya, itu harus dipahami. Kalau durian nggak bisa ngawin silang dengan rambutan. Sampai akhir kehidupan nggak akan bisa. Ya, jadi maha besar Allah ya yang menciptakan tanaman. Kita diberikan pengetahuan sedikit dari ilmu Allah tadi itu, supaya kita bisa belajar bagaimana melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan generasi baru. Tiba-tiba muncul generasi baru, lebih enak, lebih bagus. Sebenarnya prosesnya bisa puluhan tahun, bahkan bisa 20-30 tahun. Karena tidak diketahui oleh kita. Tapi dengan proses yang seperti Bapak lakukan ini, satu pohon itu ada 3 jenis. Coba perhatikan, ya kan? Satu pohon ada 3 jenis, bunganya beda. Nah, ini ada harapannya nanti akan muncul generasi baru yang lebih baik dibandingkan induknya. Itulah yang nanti kita akan sebut dengan paritas baru hasil rekayasa genetik yang kita lakukan. Nah, nanti Bapak bisa klaim. Kalau ada pertanyaan, ini Pak, hasil genetika, hasil rekayasa genetik yang Bapak lakukan kah? Iya Pak. Apa fakta ilmiah yang mendukung bahwasanya ini adalah hasil rekayasa Bapak? Nah, Bapak nanti sertakan DNA-nya Lai Mahakam, Bapak sertakan DNA-nya durian salisun. Nanti di sana diuji DNA-nya. Apakah keturunan ini mewakili daripada Lai Mahakam dengan durian salisun? Kalau ternyata itu benar, maka Bapak bisa mengklaim ini adalah hasil rekayasa yang Bapak lakukan. Ya. Jadi Bapak disebut dengan pemulia. Nah, pemulia itu adalah orang yang melakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan generasi baru, untuk menghasilkan jenis tanaman baru, atau untuk menghasilkan paritas-paritas unggul baru yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tani kita. Itu mekarnya putik itu pada jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Nah, sehingga itu kan putiknya tadi itu seperti mengeluarkan cairan yang memiliki aroma. Jadi serangga-serangga itu dia datang untuk mengisap cairan tadi itu. Nah, ketika dia pindah dari satu bunga ke bunga lainnya, dia pasti akan menempel benang sari tadi itu. Ya, benang sari itu menempel, kemudian diisapnya, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana. Sehingga proses penyerbukan tadi dibantu oleh serangga. Nanti kalau nggak percaya, malam kalian ke sini bawa senter liatin. Itu bukan busuk, ini sudah terjadi proses penyerbukan tadi sudah jadi. Nah, sekarang ini kan sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Nah, berarti besar jadi buah. jadi ini masya Allah ya, bunga itu kalau sudah diserbuki pasti akan layu ya. Nah, ini bunga tadi itu putiknya sudah diserbuki, maka dia akan menjadi layu. Ini masya Allah kita sudah tahu ini sudah diserbuki. Kenapa? Karena terjadi layu tadi itu, benang sarinya layu. Nah, Masih kita bantu pecahin Pak ya. ya. Nah, ini kan. Nah, kalau yang tiba-tiba kecabut gini Pak. nah, Kayaknya nggak bisa nggak dia mandiri. nanti dengan sendirinya akan lepas. Nah, ini kan sudah coba di zoom nih ya. Ini sudah terjadi proses penyerbukan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang menjadi buah ya Pak ya. ya. Ini ada bunga, coba lihat ya sini bunga. Nah, ini bunganya kan mau mekar nih. Nah, ini mau mekar bunganya. Ini nanti malam bisa mekar nih. Ya. Nah, ya kayak tadi. Nah, nanti mekarnya malam. Ini kan ada bekas cairan, coba lihat. Nah, cairan ini memiliki aroma khas yang disenangi oleh serangga. Coba lihat ada serangga kecil kan? Serangga kecil tadi itu nempel di sini. Nah, itu bisa jadi dia singgah di sini, bawa sini. Nah, coba perhatikan seperti lengket ada lendirnya. Kalau nggak percaya coba dilihat. Kayak bunga yang merah-merah apa ya? Tidak ada serangga yang bawa ke bunga. Iya, jadi nah kan? Serangga ini nanti nempel di sini, dia akan nempel di sini. Nah, ketika dia nempel di sini, maka nah itu coba liatin. Iya. Kayak sarung. Itu tuh ada serangganya. Nah, kecil-kecil tuh. Nah, ini sudah terjadi. Wah, besar Allah yang menciptakan kehidupan. Kalau mikir secara logika nggak mungkin kan. Ah. Itulah kuasa Allah.